Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, pada pembahasan kali ini Ibu akan membahas tentang prima penilaian harian 4B untuk pelajaran ilmu pengetahuan alam di halaman 151, 152 dan 153. Tentunya masih bersama Ibu Agri Wita Sagita yang akan menemani kalian pada pembahasan penilaian harian ini ya. Baik, kita mulai satu persatu ya. Di halaman 151 kalian akan mendapatkan latihan 5. Yang harus kalian kerjakan adalah mencentang pada kolom huruf B jika jawabannya benar dan mencentang huruf S jika pernyataannya salah ya. Baik, kita bahas satu persatu. Nomor 1. Keretakan pada badan pesawat dapat diketahui menggunakan pantulan bunyi. Jawabannya adalah benar karena bunyi sebagai gelombang yang merambat. Jika ada retakan pada badan pesawat, tidak akan dirambatkan atau dipantulkan dengan sempurna atau bunyinya pecah, tapi tetap dapat diketahui melalui pantulan bunyi. Jawabannya adalah benar. Nomor 2. Pantulan bunyi dapat digunakan untuk mendeteksi penyakit organ dalam. Jawabannya salah, karena tergantung penyakit yang dideritanya. Ya, tidak semua penyakit organ dalam dapat terdeteksi oleh pantulan bunyi. Ya, baik. Sekarang, nomor 3. Karang dan ikan di dalam laut dapat memantulkan gelombang bunyi. Jawabannya adalah benar, karena karang dan ikan merupakan benda padat ya. Mereka juga memantulkan bunyi. Contohnya ketika nelayan sedang berlayar, mereka memakai alat radar atau pemancar gelombang ultrasonik untuk menyebar jaring ke lokasi yang banyak ikannya, serta agar tidak menabrak karang ya, seperti itu. Nomor 4. Kedalaman laut dapat diukur berdasarkan panjang gelombang bunyi. Jawabannya adalah benar, karena kedalaman laut dapat diukur berdasarkan panjang gelombang bunyi. Sekarang kita lihat yang nomor 5. Ruangan yang tidak dilapisi peredam akan menghasilkan pantulan yang jernih. Jawabannya adalah salah, karena jika ada peredam, maka yang muncul adalah gema. Jika tidak ada peredam atau tanpa peredam, maka yang muncul adalah gaung ya. Bedanya, jika gema akan terdengar lebih jelas, sedangkan gaung terdengar kurang jelas. Jadi nomor 5 jawabannya adalah salah. Sekarang kita ke nomor 6. USG menggunakan pantulan bunyi ultrasonik untuk mengetahui kondisi kandungan. Jawabannya adalah benar, karena USG atau singkatan dari ultrasonografi bereaksi terhadap janin yang dapat memantulkan gelombang sehingga dapat mengetahui kondisi kandungan. Ya, nomor 6 jawabannya benar. Sekarang nomor 7. Paus menggunakan pantulan bunyi suaranya untuk menakut-nakuti pemangsa. Nah, untuk nomor 7, jawabannya adalah salah. Karena paus menggunakan pantulan bunyi hanya untuk berkomunikasi dengan paus yang lain, bukan untuk menakuti pemangsa.
karena paus berada puncak rantai makanan sehingga tidak ada pemangsa lainnya yang dapat memangsa paus ya. Jadi jawaban nomor 7 adalah salah. Kita beralih ke nomor 8. Semakin dalam dasar laut, maka akan semakin lama pantulan bunyi yang terdengar sampai ke permukaan. Jawabannya tentunya benar. Karena semakin dalam dasar laut, maka akan semakin lama pula pantulan bunyi yang sampai ke permukaannya ya. Gitu. Karena kan dalamnya semakin dalam sekali ya, ketika muncul ke permukaannya agak lambat juga ya, begitu merambatnya. Sekarang di nomor 9 yang terakhir, gaung di dalam ruangan mengakibatkan suara menjadi lebih jelas didengar. Jawabannya adalah salah, karena gaung di dalam ruangan mengakibatkan suara yang tidak jelas didengar. Begitulah ya. Ingat ya perbedaan antara gaung dan gema pada penjelasan beberapa saat yang lalu. Jadi harus bisa membedakan. Kalau gema akan terdengar jelas ya, tapi dengan berulang-ulang, sedangkan gaung terdengarnya kurang jelas, seperti itu ya. Baik, sekarang kita ke latihan Prima PH 4B halaman 152. Baik, untuk di latihan 6 kita lihat nomor 1 bagian A. Apa fungsi pemantulan bunyi menurut gambar tersebut? Ya, jawabannya adalah untuk mengukur kedalaman laut. Yang B, bagaimana cara kerja pemantulan tersebut? Cara kerjanya adalah menempelkan sumber getaran pada dinding kapal bagian bawah. Jadi setelah setiap dinding kapal itu selalu dapat melihat atau mendapatkan getaran ya. Seperti itu bagian. Jadi cara kerjanya memang seperti yang ada pada gambar ya. Sekarang kita lihat nomor 2. Nomor 2 itu ada gambar kelelawar, burung hantu, capung, ular, paus, dan lumba-lumba. Mari kita jawab yang bagian A dulu. Hewan mana sajakah yang menggunakan pantulan bunyi? Di antaranya adalah kelelawar, paus, dan lumba-lumba. Ya, sedangkan burung hantu, capung, dan ular tidak seperti itu ya. Sekarang yang B, apa nama kemampuan menggunakan pantulan tersebut? Namanya adalah ultrasonik. C, apa tujuan hewan tersebut menggunakan pantulan bunyi? Ya, tujuannya adalah untuk sebagai alat navigasi atau penentu arah untuk berkelana atau berburu, mencari mangsa gitu ya. Berikutnya kita ke latihan 7 di Prima PH 4B halaman 153. Di latihan 7 ini kalian hanya memberikan centang pada jawaban yang benar. Jawabannya juga bisa lebih dari 1. Mari kita jawab bagian A. Alat musik yang dibunyikan dengan cara dipukul adalah jeng-jreng. Ya, ini dia jawabannya. Yang pertama itu adalah gendang dan bonang. Kalau yang di tengah itu apa sih Bu Agri? Itu adalah sasando ya. Kemudian di bagian B, alat musik yang dibunyikan dengan cara ditiup adalah suling dan saksofon. Nah, gambar yang ketiga itu apa Bu Agri? Oh, tentunya itu adalah alat musik angklung, betul sekali ya. Sekarang yang C. Yang C itu adalah pertanyaannya, alat musik yang dibunyikan dengan cara dipetik adalah ya, gitar dan sasando. Itu dia ya. Gambar yang ketiga itu terakhir apa Bu? Itu namanya biola. Nah, kalau biola itu dimainkannya dengan cara digesek ya. Oke, segitu saja penjelasan dari Bu Agri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.